Kisah lucu sahabat Nuaiman yang masuk surga karena suka membuat Nabi Muhammad tertawa. Dahulu semasa hidup dekat dengan Nabi Muhammad, sahabat Nuaiman bin Amr sering sekali membuat ulah konyol dan lucu di hadapan Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad membalas perbuatan si Nuaiman itu dengan senyuman manisnya. Pada masa dahulu, si Nuaiman suka membuat ulah yang sangat mengejutkan Nabi Muhammad dan para sahabat lainnya. Perbuatan konyol si Nuaiman ini sungguh konyol dan tidak pantas dilakukan. Namun dengan pedenya, Nuaiman berani beraksi tanpa memperhatikan resiko yang nanti akan didapatkannya. Suatu hari Nabi Muhammad pernah kedatangan asrof atau para tamu yang ingin mengenal lebih dekat tentang agama Islam. Para tamu itu datang dengan mengendarai unta-unta mewah, besar dan mahal harganya. Setelah sampai di depan rumah Nabi Muhammad, unta-unta mereka lalu diikat agar tidak lari atau lepas. Para tamu-tamu itu lalu disambut senang oleh Nabi Muhammad. Mereka kemudian diajak masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang tentang seputar agama Islam. Rumah Nabi Muhammad waktu itu dijaga oleh beberapa sahabat, diantaranya yaitu Sayyidina Hamzah, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berjaga di depan rumah Nabi Muhammad sambil duduk-duduk dan ngobrol bersama. Tidak berselang lama, maka tiba-tiba datanglah sosok Nuaiman menghampiri mereka semua. Tidaklah heran bila Nuaiman sering mendatangi rumah Nabi Muhammad karena dia sangat dekat dengan Nabi. Nuaiman lalu duduk bersama keempat sahabat tadi dan ngobrol sambil bercanda-canda. Sayyidina Hamzah lalu berkata, "Wahai Nuaiman, kamu lihat unta tamu yang datang dari luar Arab itu?" Nuaiman menjawab, "Ya aku lihat. Itu unta dagingnya besar banget ya," lanjut Sayyidah Hamzah menimpali. Karena begitu serunya percandaan mereka, maka cepat hilanglah pembahasan guyonan mereka itu. Hingga pada saat para sahabat lainnya lagi asyik mengobrol, tidak berselang lama mereka lalu melihat ke arah unta-unta milik tamu-tamu Nabi Muhammad itu. Dan di luar dugaan, ternyata unta-unta itu sudah mati dan terpisah antara kepala dan badannya. Si Nuaiman lalu berkata, "Wahai Hamzah, ini untanya sudah saya potong. Saya mau pergi dulu sebentar. Tolong jika nanti Nabi Muhammad mencari-cari saya tolong jangan beritahu beliau di mana saya berada. Nanti kalau keadaan sudah aman, ayo kita masak dan makan bersama." Akhirnya, si Nuaiman lalu pergi dan berlari tanpa tujuan. Hal ini dilakukan hanya untuk menghindari pertanggungjawaban atas ulah konyolnya yang telah menyembelih unta-unta tamu Nabi Muhammad. Nuaiman terus berlari dan lari mencari tempat untuk bersembunyi agar bisa selamat dari pencarian Nabi Muhammad. Para sahabat yang berjaga di depan rumah Nabi Muhammad lantas semakin kebingungan. Padahal, mereka ditugaskan untuk menjaga kediaman sang Rasul. Mereka bingung nanti harus berkata apa kepada Nabi Muhammad apabila beliau keluar. Mereka khawatir nanti dibilang tidak bisa menjaga kendaraan unta milik tamu Nabi Muhammad. Dan akhirnya benar, ketika para tamu dan Nabi Muhammad selesai berkomunikasi dan hendak pulang, maka mereka keluar dari rumah. Namun saat para tamu melihat kendaraannya sudah tewas dan lepas kepalanya, mereka langsung kaget dan berkata, Unta kami wahai Nabi Muhammad, baru mau mengenal Islam saja unta kami dan kendaraan kami sudah mati seperti ini." Para sahabat lalu hanya terdiam ketika ditatap oleh Nabi Muhammad. Para sahabat lalu berkata, "Itu ulah Nuaiman wahai Nabi Muhammad." Nabi Muhammad lalu berkata, "Wahai Umar, tolong ambilkan uang dan harta 2 kali lipat untuk mengganti unta-unta milik tamuku ini, agar nantinya mereka tidak mengabarkan hal-hal yang negatif tentang Islam." Akhirnya para tamu itu diberikan ganti unta yang baru dan harta yang banyak. Nabi Muhammad dan para sahabat kemudian kompak untuk membalas perbuatan si Nuaiman tadi. Mereka lalu pergi mencari keberadaan si Nuaiman ke berbagai penjuru kota Madinah. Sedangkan, si Nuaiman terus berlari hingga hampir keluar batas kota Madinah. Nuaiman lalu akhirnya bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang juga ikut dalam perang Badar. Sahabat itu ialah Al-Miqdad ibnu Aswad. Ketika itu sahabat itu sedang menggali sebuah sumur. Nuaiman lantas datang dengan memberi segala puji-pujian kepada Al-Miqdad. "Wahai sahabat Rasul, kamu orang yang pernah ikut perang Badar dan kamu orang yang hebat." Ternyata model Nuaiman ini ada maunya. Dia berkata, "Wahai Miqdad tolong saya lagi dikejar-kejar orang jahat, tolong selamatkan saya. Saya masuk ke dalam sumur ini boleh atau tidak?" Al-Miqdad lalu menjawab, "Ya sudah, karena kamu juga sahabat Nabi Muhammad saya bantu. Silahkan kamu masuk," jawab Al-Miqdad. Setelah itu, Nuaiman masuk ke dalam sumur itu. Nuaiman lalu berkata lagi, "Wahai Al-Miqdad, nanti kalau ada orang yang mencari saya tolong jangan beritahu dia kalau saya ada di dalam sumur ini. Siapapun orangnya walaupun Nabi Muhammad juga." Al-Miqdad lalu menyanggupinya, mana mungkin juga Nabi Muhammad datang ke tempatnya itu. Nuaiman lalu masuk lagi ke dalam sumur untuk bersembunyi dari kejaran Nabi Muhammad dan sahabatnya. Tidak berselang lama, akhirnya datanglah Nabi Muhammad dan sahabat lainnya ke tempat Al-Miqdad. Sontak saja Al-Miqdad kebingungan ada sesuatu apa ini.
Nabi lantas menanyakan keberadaan Nuaiman kepada Al-Miqdad. Al-Miqdad lantas kebingungan karena tak mungkin berbohong kepada Nabi Muhammad. Namun cerdasnya, Al-Miqdad hanya memberikan isyarat yang menunjukkan tangannya ke arah sumur. Akhirnya, dibukalah sumur itu, dan ternyata muncullah Nuaiman dari persembunyiannya. Nabi Muhammad lalu berkata, "Nuaiman, kamu bikin malu saya wahai Nuaiman." Nuaiman lantas berkata, "Itu bukan salah saya wahai Nabi Muhammad, tetapi itu salah orang yang mencari saya bersama Anda." Saat Nabi Muhammad menengok ke arah sahabat, maka Nuaiman sudah lari dan pergi menghilang entah kemana. Subhanallah, hal-hal unik si Nuaiman ini lantas membuat Nabi Muhammad tertawa-tawa atas ulah konyol Nuaiman itu.